Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasih, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat dari Matius ya. Matius 6 ayat 9 sampai yang 13 yang lebih dikenal itu dengan doa Bapa kami. Walaupun perikopnya bukan doa Bapa kami ya, hal berdoa itu perikopnya. Tetapi banyak orang ya, gereja-gereja itu lebih mengenal dengan sebutan doa Bapa kami begitu ya. Nah, 2 tahun yang lalu ya, begitu viralnya pada saat pendeta Henry Tan dari Gereja Alkitab Al-Asa itu membuat sebuah tayangan dengan judul sebaiknya doa Bapa kami tidak dilakukan lagi, gitu kan. Langsung tuh dihujat. Nah, padahal pendeta Henry itu menyampaikannya tuh dengan juga bukti-bukti gitu loh, didasari ayat-ayat Alkitab. Bukan sembarangan tafsir begitu. Tetapi para pendeta Tritunggal dengan pengikutnya itu langsung menghujat, langsung luar biasa. Dikatakan pendeta ini bodoh, pendeta ini gila, macam-macam lah gitu. Sampai itu ada tuh pendeta Calvinis ya, si anaknya sendiri tuh yang dari Indonesia bagian timur tuh, dia tuh membuat tayangan spesial untuk mengkantor tayangannya dari pendeta Henry ini. Dia langsung dengan nyelenehnya begitu ya, bahasa saya nyeleneh. Dia sodorin tuh ayat-ayat dulu katanya. Kenapa itu pendeta Henry itu mengatakan bahwa doa Bapa kami itu tidak usah dilakukan lagi. Karena pendeta Henry itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Wah, gitu kan. Jadi kalau berdoa itu harus dalam nama Yesus, bukan nama Bapa. Begitu kan ya. Itu loh. Saudara bisa lihat tuh di YouTube tayangannya itu. Nah, lalu disodorin sama dia tuh ayat-ayatnya. Tapi anehnya ayat-ayat yang disodorkan itu, yang penting ada tulisan Bapa Yesus, Bapa anak, Bapa anak, Bapa anak. Dia nggak mengerti konteks waktu. Apalagi surat-suratnya Paulus ya, yang dia yang dikutip dari 2 Korintus 11 ayat 31 ya, Galatia 1 ayat 1, Efesus 1 ayat 2, Kolose 3 ayat 17. Banyak lah yang dikutip begitu ya. Nah, dia lupa bahwa Paulus itu adalah Farisi. Dia ahli Taurat. Ya kan? Dia murid Gamaliel. Jago dia itu Taurat. Nah, pada saat Yesus mengajar mengenai Bapa yang kiasan dirinya, ya, Yesus kan mengajar kepada murid-muridnya. Nah, Paulus yang saat itu bernama Saulus, dia kan bukan murid Yesus. Dia tidak ada dan dia tidak mendengar. Dia tidak tahu itu Bapa kiasan. Yang dia tahu sebagai seorang Farisi ya, bahwa Bapa itu di Yesaya 9 ayat 5 itu Bapa kekal. Bukan Bapa kiasan. Kan ada 2 ya. Satu Bapa kekal, satu Bapa kiasan. Nah, Bapa kiasan itu siapa? Yesus. Ya kan? Itu kan nubuatan tentang Yesus. Yesaya 9 ayat 5. Ayo, siapa yang bilang itu bukan nubuatan tentang Yesus? Dari Tunggal juga pasti mengaku itu nubuatan tentang Yesus. Nah, Paulus mengacu ke Bapa kekal. Nah, si pendeta Tritunggal ini nggak ngerti. Dia pikir waktu pendeta Henry mengatakan bahwa alamat doa ya. Kenapa pendeta Henry katakan bahwa doa Bapa kami ini sebaiknya jangan dilakukan lagi? Karena alamat doanya sudah expired. Gitu. Ya kan? Coba perhatikan doanya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, pada saat Yesus manusia, ya memang yang disembah itu
Bapa. Di Yohanes 17 ayat 3, Bapa itu adalah Allah yang benar. Masa sih Yesus bilang, oh sembahlah aku. Kayak umat siapa lagi tuh. Nuntut gitu kan. Nggak mungkin manusia menyembah manusia. Karena Allah itu adalah roh. Ya kan? Nah, lalu Yesus setelah 33 tahun ya usia 3, dia melayani ya, pada saat umur 33 tahun dia mati, lalu bangkit dan naik ke surga, dia kembali ke posisi sebagai Allah. Nah, pada saat itulah kalau kita baca di Yohanes 16 ayat 26, Yesus mengatakan apa? Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Tuh, nama siapa? Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Tuh. Kalau Allah itu Tritunggal, berarti Yesus itu sedang mengkudeta Bapa. Iya enggak? Betul kan? Nah, itu yang nggak dimengerti. Tapi anehnya lagi ini dengan gaya yang lain, dia bilang gini. Allah itu menurut siapa bilang bahwa Calvinis tidak percaya Yesus? Kalau kita tahu ya bahwa percaya hanya Yesus satu-satunya Allah yang benar, nggak ada dua. Tetapi dia bilang yang Calvinis percayai adalah bahwa Bapa itu bukan anak. Anak itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa. Jadi Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Roh Kudus. Nah, itu ya. Itu adalah pribadi Bapa berbeda dengan pribadi anak. Nah, itu pribadi lagi di bawah. Itu yang lebih aneh lagi di bawah apa? Oknum. Kan gila. Sekarang siapa yang gila? Siapa yang bodoh? Itu master loh. Master teologi. Tapi ya iya sih, karena kan tafsir. Iya percaya, tafsir gitu. Nah, kalau oknum itu konotasinya juga jelek. Udah pribadi oknum lagi. Ada berita, dibawa ke polisi tiga oknum karena kedapatan menggelapkan sejumlah dana. Oknum. Yang melakukan adalah bukan instansi, tetapi pribadi. Nah, tuh. Atau yang melakukan adalah oknum. Tuh. Oknum itu terbatas, pribadi itu terbatas. Tapi Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Dia tidak terbatas. Dia melingkupi seluruh ciptaannya. Ya kan? Nah, di Yeremia 23 ayat 23 ya. Dia melingkupi, dia maha hadir. Nggak ada yang tersembunyi. Makanya kalau pribadi ya biasa gitu. Kalau dia ada di sini, dia nggak ada di situ. Berarti dia nggak maha kuasa tuh si pribadi. Ya kan? Nah itu, makanya. Tuh, masa dari mana tuh? Calvinis. Dia nggak ngerti bahwa setelah Yesus naik ke surga ya, dia itu jadi doanya itu langsung kepada Yesus, bukan kepada Bapa lagi. Itu seperti yang tadi kita dengar di mana, di Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu ya kan, kamu akan berdoa dalam namaku, nama Yesus, bukan nama Bapa. Katanya Allahnya orang Kristen punya nama pribadi. Katanya punya nama pribadi. Siapa namanya? Bapak. Enggak. Namanya Yesus. Masa namanya Bapak? Nah, tuh. Patah lagi kan? Argumentasinya kan? Patah. Oke, udah deh. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memahami Alkitab, lihat rata-rata ya. Lihat rata-ratanya si pendeta-pendeta dari Tunggal tuh ya. Bapak Ibu sekalian ikut aja Staol. Jangan masuk sekolah teologi tuh. Kalau Bapak Ibu ikut Staol, nah itu pasti deh tuh. Pemahaman Bapak Ibu udah rata-rata. Promosi. Iya dong, yang baik harus dipromosikan. Kalau yang jelek pasti dipromosi. Pasti harus dipromosikan yang jelek. Ya baik-baik. Promosikan. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar.
Jadi kalau menyembah Yesus sebagai satu Tuhan Allah yang benar, maka dibukakan nih, kita dibukakan, tak, langsung mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Itu. Oke? Nah itu tadi kenapa alasannya doa Bapa kami itu tidak dilakukan lagi. Karena alamat doanya salah. Tapi kalau mau dilakukan, silakan. Tadi alamat doanya sudah expired. Tapi kalau mau dilakukan, ya bukan Bapa kami, tapi Yesus engkau adalah Allah yang benar. Nah itu alamat doanya. Sesuai dengan Yohanes 16 ayat 26. Meminta dalam nama Yesus. Yesus yang melakukannya. Amin. Amin. Oh iya, kita fokus lagi kepada tema kita mengenai bahwa doa Bapa kami itu bukan doa pribadi Yesus. Coba perhatikan di Matius 6 ayat 12-nya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuh. Nah, kalau itu doanya pribadi, doa pribadi Yesus, maka Yesus mengatakan, dan ampunilah kami. Itu termasuk dia. Tidak. Udah mulai ngerti kan? Mulai harus teliti baca Alkitab dong. Kalau Yesus minta ampun berarti dia berdosa. Padahal dia ya untuk mengenapi Kejadian 3 ayat 15 itu ya, dia itu korban yang disediakan Allah, korban yang sempurna untuk mati di kayu salib menebus manusia berdosa. Karena korban yang disiapkan oleh manusia tidak ada yang sempurna. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dia berasal dari sorga. Tidak ada dosa. Tuh nih saya catat nih. Di 1 Yohanes 3 ayat 5. Bapak Ibu mau catat. Kok saya bohong? Tidak ada dosa. Ibrani 4 ayat 15. Tidak berbuat dosa. Rohnya Roh Kudus. Bahkan dia menantang. Siapa di antara kamu yang tahu kalau saya berbuat dosa? Dia nantang tuh. Nggak ada satupun yang terjawab. Amin. Amin. Jadi jelas ya bahwa doa Bapa kami itu bukan doanya Yesus. Tapi itulah formula doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, pada formula doa yang sempurna. Karena murid-muridnya datang kepada Yesus ya, setelah murid-murid itu melihat bahwa Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-muridnya berdoa. Mereka minta, guru ajarkan kami berdoa. Nah, Yesus mengajarkan doa yang tidak bertele seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ahli Taurat itu. Diajarkan langsung poinnya, tujuan alamat doa. Nah begitu. Amin. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti ya mengenai bahwa doa Bapa kami itu bukan doa pribadi Yesus. Doa Bapa kami itu sebaiknya kalau tetap ingin dilakukan, alamat doanya bukan lagi Bapa, tetapi Yesus engkau adalah Allah yang benar. Shalom.